Kembali kita lanjutkan perbincangan, Mbak Yuanita, dari apa yang disampaikan oleh Pak Audi tadi dari pihak kepolisian, memang sepertinya mereka ini yang berkumpul sudah sering melakukan hal seperti ini. Dan artinya kemungkinan juga mereka bukan sekali dua kali saja, mungkin sudah sering tertangkap dari pihak kepolisian, kemudian dilepaskan lagi. Tapi itu tidak kunjung membuat mereka jerah. Sebenarnya apa yang membuat para remaja ini seperti ini? Ya, jadi mungkin memang ada dua tipe remaja nih ya yang dalam kasus ini. Satu yang memang melakukan perilaku penyimpangan berulang residivis gitu ya, kriminal. Tapi kan ada juga yang nggak tahu apa-apa. Nah ini kan kasihannya yang nggak tahu apa-apa ini ya. Jadi dia ikut-ikutan gitu. Nah memang remaja itu rentan dalam memilih pertemanan karena dia sedang mencari jati diri gitu. Apalagi kalau yang disodorkan keberanian, heroisme gitu kan. Jadi kan dia merasa bahwa dengan melakukan tindakan itu saya pahlawan gitu. Nah ini kan memang harus ada rambu-rambunya. Nah di situ memang sekali lagi mungkin karena saya pendidik gitu ya. Jadi keluarga ya harus tahu anaknya jam 3 pagi gitu kan ya kemana umur 14 tahun kan gitu. Kemudian kalau yang memang sudah residivis ya misalnya ya karena ada yang 20-an ya mungkin sudah berkali-kali ya melakukan modus operasi yang sama, pengawasan tentunya ketat, apalagi kalau dia sering ke satu tempat itu gitu terlihat sosoknya ya. Baik, kita tidak bisa pungkiri juga Mbak, kondisi mungkin keluarga menengah ke bawah mungkin susah untuk bisa mengawasi anaknya satu persatu, apalagi mungkin orang tuanya dua-duanya untuk bisa mencari nafkah lembur sampai malam sehingga tidak ada pengawasan ketat. Nah, hal-hal seperti ini juga sepertinya semakin memperparah. Iya, karena ini konteksnya kan ruangnya ini adalah kawasan industri ya tadi ya, pabrik ya. Bisa jadi ibu bapaknya buruh pabrik gitu atau pekerja-pekerja informal di sekitar pabrik. Setidaknya pabrik itu kan lulus SMA atau SMP sederajat ya, jadi bukan yang pendidikan tinggi ya. Nah ini memang apa namanya ya ini semuanya isu perkotaan ya, ketika dua orang bekerja karena memang dia butuh uang kelas bawah gitu ya, siapa yang menjaga anak-anak ini kan gitu ya. Nah kalau misalnya secara sosiologis memang harus ada yang namanya supporting system, bisa manggil neneknya mengawasi kakeknya, saudaranya dari kampung, karena memang kita belum punya sistem apa namanya ketika ibu bapak bekerja anak-anak ini gimana, kalau daycare kan mahal Mbak ya kan, penitipan anak tidak terjangkau, tidak mungkin. Nah ada beberapa karakteristik, misalnya Slum Area itu bikin TPA itu masih bagus Mbak, jadi anaknya ngaji atau misalnya belajar kalistung karena ada volunteer di situ ya. Tapi kan nggak semua area begitu ya yang Slum Area ini. Baik, nah ini mungkin juga singkat-singkat Pak Groseno maupun juga Bang Habib, rekomendasi bagaimana penanganan sebaiknya dari kasus seperti ini, termasuk juga pencegahan berikutnya. Silakan mungkin dari Pak Groseno terlebih dahulu. Ya, jadi saya pertama mengartikan tadi pesta, kita kan belum tahu nih pesta ini apa, pesta narkoba, pesta minuman keras, atau pesta apa, kan tengah malam itu ya. Nah yang kedua ini yang bikin senjata tajam ini kan pasti ada tukang las. Ya itu. Nah tukang las sekitar lokasi itu diambil ya 1 kilometer lah radius gitu. Datangnya pernah nggak ada anak-anak membuat senjata tajam di sini, dilas dan sebagainya. Karena itu bukan pekerjaan di rumah, itu pekerjaan di tukang las. Nah ini diingatkan kalau ada yang membawa celurit dipasang lebih panjang lagi pegangan ya jangan dilayani seperti itu. Nah yang ketiga tadi betul, jadi Mas Habibur Rahman juga ceritakan bahwa ini semua aparat pemerintah di situ, ada Polri, TNI, pemerintah daerah, kemudian mungkin ada LSM juga. Nah daerah-daerah yang seperti ini sering dikunjungi dirubah, yang tadinya kumuh berubah menjadi tempat untuk rekreasi, untuk olahraga dan sebagainya, seperti menjadi apa, taman gitu, seperti itu kan lebih bagus. Jadi mudah-mudahan ke depan Harkamtibmas saya setuju itu bukan hanya tugas Polri sendiri, tapi dibantu oleh beberapa komponen tadi, aparat pemerintah lainnya, supaya di masyarakat kita ini di luar negeri tidak dianggap bahwa oh ini negara Indonesia ini negara masih banyak kejadian-kejadian dengan matinya orang yang sia-sia dan sebagainya, seperti itu. Baik, terakhir Bang Habib. Ya betul, perlu kerjasama yang sinergis ya antar stakeholder ya di dalam konteks Harkamtibmas ini, bukan hanya polisi. Ya kita maksimalkan juga Pokdar Kamtibmas ya, kelompok sadar Kamtibmas itu masyarakat yang sukarela mau membantu tugas-tugas polisi di wilayah setempat ya. Forum RT RW ya, lalu keluarga juga. Nah seperti tadi disampaikan Mbak ya, bahwa harus mengawasi anak-anaknya
dan lain sebagainya. Tugas pemerintah tentu dalam konteks global ya ini kan balik-balik ke soal ekonomi, ya Mbak ya. Karena kan kita tahu kalau di slum area, saya banyak daerah konstituen saya slum area, mereka tuh bukan nggak betah di rumah, nggak bisa di rumah lama-lama karena nggak cukup untuk satu keluarga mau berkumpul kali-kali 24 jam. Baik. Harus ada yang keluar karena ruang tidurnya sedikit, kecil, jadi tidur pun banyak, gitu ya, ruangannya kecil ya. Mereka lebih nyaman nongkrong bareng-bareng di luar ya kan ya, menghabiskan waktu di luar. Balik-balik ke soal ekonomi ya, bagaimana bisa menyediakan pemukiman yang layak, yang cukup buat rakyat kita. Itu tugas kita bersama, itu kelemahan kita bersama. Itu realita yang ternyata salah satu dampaknya ya seperti ini, meningkatnya kriminalitas begitu ya. Betul. Bang Habib terima kasih, Pak Grosino terima kasih, Mbak Yunita terima kasih, Pak Audi juga terima kasih. Pak Audi sudah memberikan keterangan kepada kita bagaimana perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini.